Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Suherman SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Video ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih saya kepada Ibu Teti Febriani sebagai fasilitator dan Bapak Dian Andriadi sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah video diseminasi saya tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 kami. Selanjutnya yang kami hormati para guru yang telah hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Pertama-tama kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan guru. Ini merupakan bentuk aksi nyata saya untuk melaksanakan tugas di modul 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, disampaikan oleh Bapak pemateri tadi tentang budaya positif sekolah. Itu banyak sekali. Budaya positif ini adalah dapat dijalankan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Budaya positif itu ialah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di lingkungan sekolah kita tentang budaya positif itu. Selanjutnya konsep inti budaya positif itu yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang perlu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang biasanya kita belajar hanya bisa mentransferkan ilmu kepada murid kita. Nah, paradigma inilah yang perlu kita ubah. Paradigma baru ini ialah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntun anak tersebut bisa berkembang dengan kodrat yang dia miliki. Dengan profil Pancasila tadi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara mengajarkan disiplin kepada anak murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita.
Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan kegiatan tindakan, segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan disebabkan ujian, paksaan, dan hadiah. Nah, nanti kita belajarkan dengan motivasi diri. Kemudian tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama fisiologis, kebutuhan makan, sandang, tidur, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rasa aman, keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Sosial, kasih sayang, keluarga, penghargaan, status, pencapaian, dan tanggung jawab, kemudian aktualisasi diri. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang guru, karena murid itu mempunyai keberagaman. Dia lahir tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nanti kita akan menayangkan sebuah video. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Misalnya anak datang ke sekolah hanya ingin menghindari dari hukuman supaya tidak dilamar, atau anak belajar dengan aktif hanya ingin mendapatkan imbalan dari guru. Kalau motivasi ini yang diperoleh oleh anak, nah ini yang perlu kita ubah menjadi motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang memang benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu bukan karena untuk mendapat imbalan dan juga bukan untuk menghindari hukuman. Kemudian setelah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru harus memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri kita masing-masing. Yaitu motivasi intrinsik yang memang berasal dari diri sesuai itu sendiri. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau penghargaan atau imbalan, maka motivasi yang berasal dari diri seorang anak masih berasal dari eksternal. Nah, itu yang perlu kita ubah supaya kesadaran itu memang benar-benar berada dari dalam diri murid kita masing-masing. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini ada 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Dan ini boleh kita lakukan di mana posisi kita sebagai seorang guru. Apakah itu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini dinamakan dengan posisi identitas gagal. Kita tidak boleh menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah kepada diri kita. Kemudian posisi teman, pemantau, manajer ini disebut dengan posisi kontrol sukses atau berhasil. Sebagai teman, tapi sebaiknya kita dengan murid itu kita anggap sebagai teman. Itu juga mempunyai ketergantungan murid kepada salah seorang gurunya. Kalau memang tidak ada guru tersebut, murid tidak mau melakukannya lagi. Kemudian pemantau, begitu juga kita sebagai guru yaitu menjadi posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang paling ideal kita sebagai guru itu menjadi manajer terhadap murid-murid kita, yaitu bisa menyelesaikan masalah dengan bersama-sama antara murid dengan guru itu sendiri, bukan sebagai teman, pemantau, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Ini posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, seperti ucapan kita, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu.
dan ini menanamkan kepada murid bahwa ia akan merasa bersalah sepanjang masa ini. Posisi teman ini akan membuat ketergantungan kepada guru seseorang, guru tersebut. Yang paling ideal kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dengan apa yang kita yakini, yaitu kemudian keyakinan kelas ini lebih pada kelas peraturan itu lebih sepihak. Kalau keyakinan ini itu dua arah, kita melaksanakan keyakinan kelas itu bersama-sama murid dan guru. Kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal dalam membuat keyakinan kelas itu sendiri, yaitu disepakati bersama murid terlepas dari latar belakang sosial, suku, ras, bangsa, dan lain-lain. Contohnya tanggung jawab, jujur, disiplin, sabar, komitmen, percaya diri, dan integritas. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan. Nilai-nilai keyakinan kelas itu ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini tahapan membuat keyakinan kelas. Yaitu tahap selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita menyelesaikan masalah kepada murid-murid kita yang mengalami masalah, yaitu segitiga restitusi ini yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan Anda adalah bagian dari proses pembelajaran. Apabila terjadi suatu masalah kepada murid kita, misalnya salah satunya ada seorang murid yang selalu mengambil makanan milik temannya, nah ini perlu kita pertanyakan. Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan ada alasannya masing-masing. Salah satu yang memenuhi kebutuhan manusia tadi, yaitu kebutuhan untuk menahan lapar, untuk dia lapar. Atau kita boleh pertanyakan latar belakang anak tersebut, atau boleh kita langsung disebut dengan home visit atau berkunjung langsung ke rumah anak tersebut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita ketahui latar belakangnya, kemudian dilaksanakan berdasar prinsip setiap pelaku berbahaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah sikap mengambil makanan teman di kelas itu melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, pada tahap inilah murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itulah disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah dengan memperhatikan 5 kebutuhan manusia tadi, sebab seseorang melakukan sesuatu itu mungkin ada alasannya. Kemudian kita sebagai guru harus berada pada 5 posisi kontrol tadi. Apakah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Tapi yang paling ideal kita adalah sebagai manajer, sehingga kita bisa melaksanakan tahap-tahap segitiga distribusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dengan teori, semua yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai tujuan masing-masing, yaitu teori motivasinya tadi, yaitu untuk menghindar hukuman, untuk mendapat imbalan. Dan menghindar hukuman dan mendapat imbalan inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik dari luar diri murid tersebut. Nah, ini harus kita hindarkan supaya bisa menjadi yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri. Jadi apa yang dia lakukan bukan untuk menghindar hukuman, bukan juga untuk mendapat imbalan dari guru. Misalnya kita memakai helm ketika berkendara, itu tujuannya untuk menghindari, untuk keselamatan. Nah, bagaimana atau takut ditangkap polisi? Bagaimana kalau polisi tidak ada, kita dengan sendiri menggunakan helm? Ini maksudnya kita tidak terpengaruh dengan motivasi eksternal tadi, bukan untuk menghindar hukuman dan mendapat imbalan. Nah, di sini juga ditekankan kita sebagai guru tidak boleh atau dikurangi memberi hukuman kepada murid dan juga memberikan reward atau imbalan. Sebaiknya kita memberikan beberapa ujian. Nah, yang supaya tumbuh di dalam diri murid itu memang dari dalam diri dia sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Maka terbentuklah nilai-nilai kebajikan universal di dalam sekolah kita. Akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Terakhirnya kita akan menayangkan sebuah video tentang sekolah hewan. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, raja hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua murid digunakan. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, dia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian
kesenangan dalam berlari. Padahal bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa menggunakan mobilnya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian anak karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria kecerdasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk belajar. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat belajar terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang tertentu lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Ketika pada guru memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada guru menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada sekolah sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari video yang telah kita sampaikan tadi, coba siapa yang ingin beri tanggapan tentang sekolah hewan tadi? Mungkin tupai ahli dalam memanjat, bebek ahli dalam berenang, dan sebagainya. Silakan Pak Junaidi memberi tanggapannya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada film tadi dari sekolah hewan itu nampaknya dijelaskan tadi tupai, saya katakan dapat ranking bidang mengajar.
yaitu bebek di tetap benang. Seterusnya adalah ular, nampaknya nilai rata-rata. Jadi nampaknya kalau dibandingkan gitu, jangan nampaknya terlalu cepat. Setelah itu merendahkan diri. Kalau kita nilai kita bagian ini mungkin ada salah satu nilai kita yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya tangkap nampaknya. Jangan kita merasa kurang. Mungkin apalagi di Indonesia ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin tidak di bidang perjalanan, mungkin perjalanan ini. Mungkin tidak di bidang penyampaian, mungkin di bidang perhatian kita masing-masing. Singkatnya mungkin kita jangan mudah putus asa, tetap berjuang dan semangat demi sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari salah seorang guru tadi. Ada pertanyaan pemantik, kalau seandainya ada lomba lari, apakah Bapak Ibu mengambil yang juara kelas dan sebagai pesertanya atau bagaimana? Yang diambil itu yang kencang larinya. Ya, terima kasih. Kalau seandainya ada lomba lari, tentu kita memilih yang ahli dalam bidangnya. Jadi kesimpulannya di sekolah hewan ini, kalau kita bawa ke dalam murid kita masing-masing, semua murid kita itu punya potensinya masing-masing. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang lainnya. Dia punya potensi masing-masing. Biarlah dia tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kalau tupai dia untuk memanjat lebih pintar lagi, jadi biarlah dia berenang. Tugas kita sebagai guru yaitu menuntunnya tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita guru ini tak ubahnya sebagai seorang petani. Kalau kita menanam padi, kita hanya bisa merawat, menyiangi, biarlah padi itu tumbuh seperti padi. Kalau jagung, dia tumbuh ya jagung. Jangan berharap kita menanam padi tumbuhnya jagung. Jadi biarlah murid kita itu tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, inilah salah satu pembelajaran paradigma baru dalam proses pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita sepakati dulu tentang keyakinan kelas. Ini saya jelaskan apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas. Beberapa hari yang lalu kita telah membentuk peraturan kelas. Ada yang masih ingat apa itu peraturan kelas? Pada hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu satu hal yang berbeda. Kalau peraturan kelas itu dibentuk oleh satu arah sepihak, misalnya dibentuk oleh kelas, dibentuk oleh pihak sekolah, tidak melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas ini berisi tentang nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, contohnya tanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi mengapa penting keyakinan kelas ini kita bentuk? Tentu ini sangat penting untuk menjaga kondusivitas dalam kelas kita supaya jadi tertib dan bentuk keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas, sekarang Bapak bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok
barisan ini kelompok 1, kelompok ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang silakan diskusikan tentang peraturan-peraturan kelas yang akan kita bentuk bersama. Kenapa? Karena kalau kita bentuk peraturan kelas itu bersama, kita yang membentuknya tentu tidak akan mudah mendorong untuk menaatinya secara baik. Ya, silakan diskusi selama lebih kurang 5 menit diskusi tentang kegiatan kelas. Sekarang kalau sudah diskusi, silakan. Sekarang kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Jangan menulis. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Ya, boleh. Jadi hasil diskusi kelompok 1, peraturan kelasnya yang pertama masuk kelas tepat waktu. Yang kedua dilarang bolos ketika jam telat. Yang ketiga dilarang berkelahi. Selanjutnya kelompok 2, ya. Magla.
diskusi kelompok 2. Aturan kelasnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru. Yang keenam, tidak membuang sampah di dalam kelas. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Kelompok 3, dilarang ngobrol saat jam pelajaran, tidak boleh membawa HP, dilarang menggunakan barang orang lain tanpa izin. Terakhir kelompok 4. Ini hasil diskusi dari kelompok 4.
kalimat yang positif dan negatif. Kalau kalimat yang positif dan yang negatif kita ganti dengan kalimat yang positif. Misalnya yang pertama, masuk kelas tepat waktu, itu kalimat positif. Nah, yang kedua, dilarang bolos ketika jam pelajaran, itu negatif. Dilarang bolos ketika jam pelajaran, kita ganti dengan positif, disiplin dalam belajar. Yang ketiga, dilarang berkelahi, itu kalimat negatif, kita ganti dengan positif, yaitu menghormati sesama teman. Tidak boleh makan di kelas, itu kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat positif, yaitu makan setelah waktunya. Kemudian tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru, kita ganti dengan kalimat positifnya, yaitu diminta izin ketika ingin keluar. Tidak membuang sampah di kelas, kita ganti dengan kalimat positifnya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang mengobrol saat jam pelajaran, kita ganti dengan kalimat positif, yaitu tertib dalam belajar. Dilarang menggunakan barang orang lain tanpa seizin yang punya, kita ganti dengan kalimat positif, yaitu menggunakan atau meminjam barang orang lain atas seizin yang punya. Kemudian tidak memakai topi di dalam kelas, kita ganti dengan memakai disiplin dalam memakai atribut sekolah. Nah, setelah kita mendapat kalimat positif dari peraturan kelas ini, dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas kita yang pertama yaitu disiplin, tekun belajar. Yang kedua, menghormati sesama teman. Yang ketiga, perhatikan, seandainya ada yang bolos saat jam pelajaran, berarti dia melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tidak disiplin. Kalau ada yang buang sampah di dalam kelas, dia melanggar peraturan kelas kita, kebersihan. Kalau ada yang mengobrol saat jam pelajaran, berarti dia tidak disiplin atau tekun dalam belajar. Kalau ada yang berkelahi, berarti dia melanggar keyakinan kelas kita, yaitu menghormati sesama teman. Nah, sekarang setelah kita sepakati kesepakatan kelas kita, nah, mari kita taati secara bersama-sama. Kita yang buat sendiri dan kita yang mentaatinya. Jangan bilang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.